Tiap bunga itu mekar pada musimnya masing-masing kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini Elang memberikan motivasi ya, yang seperti disampaikan bahwasanya setiap koordinator menyampaikan motivasi, Elang mewakili divisi marketing kayak gitu. Tenang aja, nggak usah dibawa serius, jangan tegang, slow. Ya, kita bercanda yang penting masuk apa yang disampaikan. Jadi di sini tema Elang adalah memang tema dadakan sih jatuhnya karena ada tadi ada salah penyampaian juga. Jadi tema dari Elang ini ubah rasa insecurities menjadi bersyukur kayak gitu. Kita semua tahu pasti setiap manusia punya rasa takut, ya kan? Rasa takut di mana apalagi kita kan hidup di era globalisasi di mana media sosial itu gampang banget diunggah seperti itu, diunggah, dilihat segala macam. Nah, eh, kenapa sih kita gampang banget muncul rasa takut kayak gitu? Karena di media sosial itu banyak sekali setiap pribadi mengunggah rasa kesenangan tanpa mengunggah rasa sedihnya kayak gitu. Kebanyakan ya 90%. Makanya mungkin dari kita kenapa sih ratingan kita dulu kok orangnya begini tiba-tiba kita ngeliatnya sukses terus nih, ya kan? Atau orang teman-teman kita nih yang dulunya mungkin bisa dibilang yang dari keluarga mapan, pintar segala macam, kok pas gedenya nggak ada kabar kayak gitu kan? Kita nggak tahu yang diunggah di media sosial itu hanya sebagian hidupnya dari mereka. Kita nggak tahu ke dalamnya. Makanya jangan ngejudge orang, makanya jangan ngejudge orang dari tampak luarnya aja. Kita harus tahu dalamnya juga. Tapi kalau misalkan kita tahu terlalu dalam juga, nggak bagus juga. Kenapa? Karena setiap orang itu butuh privacy kayak gitu. Tuh. Harus iya, jangan terlalu dalam bang. Karena setiap orang butuh privacy kayak gitu. Uh, jadi kita lanjut ke motivasi apa namanya? Lanjut ke pembahasannya kayak gitu. Setiap orang pasti punya apa ya ibaratnya tuh kalau orang bilang setiap bunga itu mekar pada musimnya masing-masing kayak gitu. Setiap orang ini punya kesuksesannya di umur yang masing-masing kayak gitu. Ada yang istilahnya dia itu sukses di umur 21 misalkan, tapi meninggal di umur 50 ada. Tapi ada juga yang mungkin suksesnya di umur 50 tapi dia punya apa namanya umur panjang sampai 90 bahkan 100 kayak gitu. Jadi jangan takut, setiap orang punya kesuksesan masing-masing kayak gitu. Ngeblank. Setiap orang punya kesuksesan masing-masing. Jadi sekarang yang kita perlu lakukan adalah fokus terhadap diri sendiri, jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain karena kehidupan itu bukan masalah soal persaingan. Kita di dunia ini diciptakan pasti ada tujuannya masing-masing. Tujuan manusia adalah untuk menjadi seorang pemimpin, tapi tujuan lainnya mungkin ada. Misal contoh kita menjadi penyemangat orang lain, penemanan orang lain, bukan lupa gitu. Jadi fokus terhadap diri sendiri. Nah, mungkin dari kita juga terlahir dari pasti dari keluarga yang berbeda-beda, nggak mungkin satu semuanya gitu kan ya. Ada yang ibaratnya mungkin punya permasalahan masing-masing, ada juga yang mungkin terlahir dari keluarga yang bahagia kayak gitu. Tapi bagaimana cara kita hidup dengan satu lingkup yang berbeda-beda agar selaras kayak gitu. Yang satu menyemangati yang lain, yang sudah semangat ya lebih semangat lagi. Jadi gini aja deh, gue punya satu cerita, tapi gue juga udah cerita sih ke marketing. Gak apa-apa ya kita ulang lagi ya. Jadi ada salah satu public figure, biasa dikenal dengan sebutan Om Bob gitu kan. Dia punya usaha yang berkaitan dengan ayam, Bob Sadino. Bob Sadino. Jadi Bob Sadino itu bisa dibilang
bisa dibilang terlahir dari keluarga yang mungkin mapan kayak gitu. Dia lama di Belanda, akhirnya di Belanda apa namanya harus pindah lagi ke Indonesia. Di Indonesia dia itu setelah menikah mengalami penurunan yang drastis secara ekonomi setelah menikah kayak gitu. Akhirnya waktu itu kan telur telur ayam negeri itu nggak terlalu terekspos di Indonesia kan ya. Jadi dia yang pertama kali memunculkan apa memperkenalkan ayam telur negeri kayak gitu. Nah dulu dia tuh keliling tuh ke kompleknya menjual ayam negeri kayak gitu, telur ayam negeri. Tapi nggak ada apa ya bisa dibilang sedikit banget lah, sedikit banget yang beli kayak gitu. Nah tapi dia fokus nih, dia nggak komplain terhadap kok kenapa nggak bisa kejual, kenapa apakah gua harus berhenti? Enggak, dia nggak fokus ke situ, dia fokus kepada apa namanya kesempatannya. Kebetulan kan di kompleknya itu kebanyakan noni-noni Belanda, ya kan? Nah, noni-noni Belanda itu biasanya suka sama bunga apa? Yang warna ungu tuh, yang bisa biasa buat obat nyamuk tuh. Ya, lavender. Lavender kan. Dia kebanyakan orang-orang apa namanya Belanda tuh suka sama yang namanya bunga lavender. Nah, di Belanda itu kan ibaratnya agak susah tuh waktu itu. Jadi kalau di sana tuh harus beli dan harganya mahal. Sedangkan kalau di Indonesia kita tinggal nyambut doang kayak gitu kan. Nah makanya akhirnya dia bikin solusi untuk penjualannya dengan cara memasukkan satu tangkai itu ke dalam 1 kilo telurnya kayak gitu. Dan alhamdulillah akhirnya dia keliling-keliling habis jualannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada juga strategi yang dipakai oleh dia, strategi yang istilahnya nggak perlu modal sih, nggak perlu modal secara keuangan, tapi modal secara niat dan pikiran kayak gitu. Mungkin kalau dari teman-teman pernah dengar juga bahwasanya dia itu menjual dengan cara apa buy sosial kayak gitu. Jadi ada seorang ibu-ibu nih, dia pernah gini, apa namanya telur itu pernah dikasih garansi kayak gitu. Kalau misalkan telurnya itu ada satu yang busuk, dikasih 10 yang barunya. Dan suatu hari ada ibu-ibu yang datang yang benar-benar cerewet di komplek itu. Dia sengaja memasukkan satu apa namanya dua telur di dalam satu kantong plastiknya itu. Dan akhirnya kan karena dia ngasih garansi dan ibu-ibu itu tahu, akhirnya komplain dong ke apa namanya ke si Bob, Om Bob kayak gitu kan ya. Nah udah komplain, ternyata langsung diganti sama si Om Bob 20 telur. Akhirnya menyebar tuh, misalkan Teuni nih apa namanya orang yang paling cerewet di marketing nih, kayak misalkan gitu. Oh, gitu. Terus Bang Kiki sebagai penjual nih misalkan, Bang Kiki ngasih garansi, ternyata memang benar diklaim garansinya kayak gitu. Terbukti. Akhirnya Teuni merekomendasikan ke marketing-marketing lainnya kayak gitu. Beli aja di Bang Kiki itu klaim garansinya bagus lah segala macam. Akhirnya merembet semuanya gitu. Dan apa yang dapat kita simpulkan dari cerita ini adalah jangan fokus terhadap masalahnya, tapi fokus terhadap kesempatannya kayak gitu. Setiap masalah pasti ada pesannya. Jadi jangan berhenti di dalam sebuah masalah, tapi cari solusinya. Kurang-kurang tuh sampai dalam gitu. Udah sekian itu saja. Kayaknya udah 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.